Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis yang membahas tentang lurus dan rapatnya shaf salat ini diilhami kasus yang ada di Gresik. Ada jamaah yang curhat. Alhamdulillah saya jadi tempat curhat. Ustaz, sewaktu sholat berjamaah saya didesek Ustaz. Akhirnya saya bergeser, dikejar, didesek lagi, bergeser lagi. Karena dikejar lagi, saya pindah tempat. Jadi pindah ke tempat yang lain. Mungkin pernah terjadi di sini, Pak. Ada lagi temannya yang juga curhat, kalau saya punya pengalaman lain, Ustaz. Gimana? Saya memang didesek Ustaz, saya bergeser. Didesek lagi, bergeser lagi. Akhirnya kaki saya diinjek. Gitu. Saya bilang itu yang benar. Kalau nggak diinjek, sampai geser lagi. Iya Ustaz. Sakit Ustaz. Terus gantian kaki dia saya injek Ustaz. Jadi sholat itu sambil injek-injekan kaki. Masya Allah. Maka tanya sebenarnya gimana sih Ustaz tentang pengaturan lurus dan rapatnya sholat itu? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita temukan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat itu. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Anas bin Malik, keliru ini. Anas bin Malik ini qala berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbilu alaina biwajhi, menghadapkan wajah itu kepada jamaah. Ini etikanya bagi imam mestinya begitu. Jadi kalau ingin meluruskan shaf, jamaahnya dilihat gitu. Bukan sambil menghadap kiblat ngomong sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf. Ada riwayat min iqamati sholat, ada riwayat min tamamis sholat. Semestinya etikanya itu sambil melihat jamaah. Syukur kalau ditemukan ada yang tidak lurus,
Ketika kita hidup zaman Rasul, didatangi oleh Rasul, disuruh mundur. Begitu Rasul itu. Yukbilu alaina biwajihi, menghadapkan kepada kami dengan wajahnya. Qabla ayyukabira, sebelum Rasul bertakbir, dalam hal ini adalah takbiratul ihram. Fayaqulu tarasu wa'tadilu. Tiros itu bagaimana rapi sekali barisannya, sama dengan iktadilu, sama. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa'in atasiyata sufuf, sesungguhnya lurusnya saf itu minta mami sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Itu hadisnya. Maka kalau ada teman kita yang mengeluarkan fatwa dengan gambar, kalau enggak lurus dicoret. Dicoret itu simbol salah gitu. Padahal sabdanya Rasul, hal ini tidak terkait salah dan tidak, tetapi terkait sempurna atau kurang sempurna. Maka saya ingatkan yang gambar soft itu, fatwa Anda ini sudah melebihi dari fatwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul hanya bicara demi kesempurnaan, sampean sudah bicara salah atau tidak, itu pengaruhnya bisa membatalkan apa? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan ada yang punya suara melebihi dari suara Nabi. Jangan sampai ada punya fatwa melebihi dari fatwanya Nabi. Akhirnya gambar-gambar soft yang sudah dipasang itu dicopoti lagi. Itu ceritanya. Sampai nanti pada intinya ini kata Qaul Anas, falaqad kuntu ara, sungguh aku telah menyaksikan ar-rajula minna, salah seorang di antara kami, yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Yulziku itu menempelkan rapat kayak perangko, itu namanya lazaqo yulziku. Sehingga lem itu bahasa Arabnya lazaqoh. Bagaimana pundak itu ditempelkan rapat dengan pundak apa? Teman. Maka di fatwa bergambar itu, kalau pundak itu ada longgar sedikit, salah. Kalau sudah rapat betul, dicontreng, tandanya apa? Benar. Wa qadamahu, dan mata kakinya, biqadami, dengan mata kaki temannya. Jadi diwujudkan nempel rapat begini, kayak apa? Perangko. Kalau masih berupa V begini, hanya ujungnya saja yang rapat, ini masih salah lagi. Harus rapat, tungkaknya ini ketemu dengan tungkak temannya,
mata kaki nempel rapat dengan mata kaki temannya. Itu namanya yalziku, yulziku. Masya Allah. Hadisnya alhamdulillah ketemu di Bukhari nomor urut 687, 690, 692, terulang sampai 3 kali. Di Bukhari tidak mungkin terulang di beberapa tempat kecuali dengan sanad yang berbeda. Itu hebatnya Bukhari. Jadi lewat jalur yang satu aja sahih, jalur yang kedua sahih, jalur yang ketiga sahih. Kalau dihimpun derajatnya naik jadi sahih banget. Kalau ada istilah baru di atas sahih, mungkin sahih banget. Dikeluarkan Muslim nomor urut 433. Dikeluarkan Abu Dawud nomor urut 667, 668, 671. Dikeluarkan Nasai nomor urut 813, 814, 815, 818, 845. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor urut 993. Dikeluarkan oleh Ahmad di beberapa tempat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempat. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor urut 3524. Dikeluarkan oleh Abad bin Humaid nomor urut 1406. Dikeluarkan Abu Ya'la nomor urut 3720. Ini namanya takhrij hadis. Alhamdulillah, karena semua sudah mendekati digitalisasi, tidak seperti dulu Bukhari jilid sekian halaman sekian. Sekarang lebih praktis, Bukhari nomor urut sekian. Untuk memudahkan kalau ada di antara Bapak Ibu ingin meyakinkan benar enggak hadis ini ada di dalam referensi hadis. Itu ceritanya. Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, ini saja sudah jaminan sahih. Maka tolong kalau nanti kita diperlakukan seperti itu jangan marah. Mungkin kita yang belum paham terhadap tuntunan. Nah, itu ceritanya begitu. Pernah terjadi Pak di sini kasus seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi gitu. Barangkali suatu saat nanti terjadi, tolonglah hargai orang yang desek-desek itu, karena dia punya keyakinan kalau tidak didesek gini berarti tidak sah sholatnya, batal sholatnya dan lain sebagainya. Nanti setelah itu ayo diskusi gitu. Saya sendiri punya pengalaman masalahnya. Didesak ya enggak apa-apa, wong saya suka. Tapi ketika tasyahud akhirnya ngomong, aduh, lohro. Hati kecil saya salam desek-desek gitu. Di pantat saya ini katanya tajam sekali. Nah, kebetulan saya tidak bisa duduk tasyahud akhir, ngelimpang terus.
Maka sering walaupun tasawuf akhir saya tidak duduk tawaruk, tetapi duduk apa? Iftiros. Maka kalau sholat jangan melihat saya, lihatlah kepada tuntunan. Hadis yang kedua adalah riwayatnya Nu'man bin Bashir. Kalau gitu yang pertama tadi salah ngetik ya. Bukan Ibnu Umar tapi Anas bin Malik. Biar enggak keliru lagi. Anas bin Malik. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Nah, ini yang sering dicantumkan di dalam gambar soft itu. Hadis Nu'man bin Bashir. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami, tentu sewaktu sholat. Idza kunna as-sholat, kalau kami mendirikan apa? As-sholat. Kama tuqawwamu al-qidah, sebagaimana Rasul itu mengatur gitu, al-qidah itu tombak untuk alat perang itu, cuek rapi begitu. Faida istawaina, kalau kami sudah lurus betul, kabbaro, baru Rasul membaca takbiratul ihram. Nanti dalam riwayat lain Umar teriak, istawaina, sudah lurus saf kami, begitu. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Umar begitu, baru Rasulullah memulai takbiratul ihram. Panjang hadisnya, intinya nanti ada pada ini qala. Maka Nu'man bin Bashir ini berkata, fara'aitur rajula, aku saksikan seseorang yulziku mangkibahu, menempelkan rapat pundaknya bimangkibi sahibihi, dengan pundak temannya, wa rubbatahu birukbati sahibi, dan menempelkan rapat lututnya dengan lutut temannya, wa ka'bahu, dan menempelkan rapat mata kakinya bika'bi, dengan mata kaki temannya. Nah, kalau mata kakinya nempel, insya Allah ujung kakinya ikut nempel. Sebab bisa saja jari-jari kaki nempel, tapi mata kakinya tidak nempel. Itu pun masih dianggap apa? Salah. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan Bukhari nomor urut 685, dikeluarkan Muslim nomor urut 436, dikeluarkan Abu Dawud. Nah, ada 3 tempat, 662, 663, 665. Dikeluarkan Tirmidzi nomor urut 227, dikeluarkan Nasai nomor urut 810, dikeluarkan Ahmad nomor urut 18.450, 18.464. Saya kagum, kok ada yang balik apal nomor-nomornya itu. Saya pribadi susah menghafalkan nomor-nomor. Paling enak minta bantuan laptop.
sehingga tidak keliru dalam menghafal nomor. Mahasiswa saya S3 ini pernah curhat. Saya melihat di YouTube Ustaz menyatakan Sahih Bukhari itu nomor sekian. Saya lacak Ustaz dengan penomoran-penomoran yang Ustaz gunakan itu. Bukhari ada 5 penomoran, tidak cocok Ustaz. Coba nomor sekian, tidak cocok. Nomor sekian, tidak cocok. Nomor sekian, tidak cocok. Ambil sebelumnya 2 hadis, 1 hadis, tidak cocok. Sesudahnya 1 hadis, 2 hadis, tidak cocok Ustaz. Gimana Ustaz? Gitu. Ya mohon maaf saya bisa komentar. Mungkin buku yang dipakai itu selain buku yang saya miliki, mungkin tidak tahu verifikasinya siapa, saya tidak tahu. Atau mungkin yang kedua, mungkin salah hafalannya gitu. Nah, Anda kan sudah kita ajari menggunakan Syamilah, ya sudah cari aja dengan media Syamilah. Insya Allah nanti akan ketemu nomor yang tercantum di dalam Syamilah. Itu ceritanya gitu. Namanya hafalan, kadang lupa, itu hal yang sangat manusiawi. Kira-kira itu 2 hadis pokok terkait dengan lurus dan rapatnya apa? Oh kalau begitu teman kita yang desek itu ternyata punya dasar apa? Hukum. Gitu. Jadi ketika kita didesak itu, yang desek itu punya dasar hukum. Hadisnya satu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang kedua diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Enak kita. Ini yang sering kita katakan, tolong kalau orang berbuat itu hargai dulu lah gitu. Jangan-jangan dia lebih ngerti daripada kita. Itu kan masuk bab ingin menasihati kita. Ngene lho bro, nek bikin sofi sing rapet ngene lho. Dan tidaklah mereka memberi nasihat itu kan ingin kebaikan untuk kita semua gitu. Maka ketika datang orang yang suka desek itu Ustaz, yang suka desek, tolong panggil ke sini gitu. Panggil, ini ada curhat dari jamaah. Kalau sampai suka desek gitu ya. Iya Ustaz, memang keliru Ustaz. Oh, enggak. Hadis sampean sahih. Cuma pertanyaan saya, tolong yang rapat jangan hanya kakinya gitu. Versinya Anas bin Malik ada 2 yang yulziku nempel rapat. Lah versinya Nu'man 3 yang nempel rapat. Versinya Anas tadi hadis yang pertama 2 mangkib dengan kodam. Mangkib itu pundak, kodam itu telapak kaki. Tapi riwayatnya Anas ada 3. 3 itu apa? Mangkib, pundak, kemudian rukbah, lutut, kemudian yang ketiga ka'bun, mata kaki. Maka kalau sampai tadi desek, yang nempel kan baru kakinya gitu. Berarti kurang 2. Sebab dalam ilmu hadis sahabat yang pertama hanya menceritakan 2, tapi sahabat yang kedua Nu'man menceritakan 3.
yang menjadi tolok ukur hukum bukan yang 2 tetapi yang 3, karena Nu'man lebih jeli. Jadi Anas hanya melihat pundak sama mata kaki, kalau Nu'man stressingnya melihat pundak, lutut dan mata kaki. Maka kaidahnya bukan yang 2 menjadi tolok ukur, yang jadi tolok ukur adalah 3. Itu. Jadi sudah bagus kakinya desek, tapi mestinya pundaknya harus ikut nempel. Lututnya harus nempel rapat kayak perangko. Kira-kira bisa apa tidak, Pak? Bisa apa tidak? Tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa. Di Masjid Tebel Angkatan Laut, gambar soft itu dibesarkan 1 plano. 1 plano itu kan ada 9 ring kalau dijejer-jejer begini nih. Ditempelkan pada setiap pintu keluar masuk masjid. Dan saya yakin itu tujuannya bagus, ke depan masuk masjid ingin bikin soft, lihat gambar itu gitu. Pada suatu saat Pak komandannya agak marah-marah, "Ustadz, kita ini selamanya kok kayak orang bodoh aja. Kenapa, Dan? Tiap sholat selalu diingatkan lurus, rapatkan soft gitu." Ya nggak usah marah lah, Dan. Ya, mungkin ada kewajiban bagi imam untuk meluruskan soft. Sama dengan setiap Jumat itu loh. Kami mubalik itu ada amanat untuk menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alhamdulillah lah kalau ada yang mau mengingatkan kita. Mungkin seminggu itu kita lupa gitu. Mungkin itu dasarnya bulan berikutnya ada gambar soft pada setiap pintu keluar masuk. Saya tidak usah nyalakan. Mohon bapak-bapak 5 orang maju ke depan mempraktekkan gambar soft itu. Siap. Angkatan Laut. Yang maju 7 orang, Pak. Tidak apa-apa. 7 orang. Coba saya komando dengan takbir untuk rukuk, untuk membuat soft dulu seperti pada gambar itu. Allahu Akbar, bikin soft. Setelah itu saya minta kesaksian. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah soft bapak-bapak ini sudah sesuai dengan gambar? Jawabannya kur, belum. Resikonya apa? Mepet lagi gitu. Untuk yang kedua kali minta kesaksian, Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan gambar? Belum. Resikonya apa? Mepet lagi. Terpaksa saya komentar, tidak akan bisa. Selamanya tidak akan bisa. Kenapa? Yang satu tinggi, yang satu pendek. Nah, yang tinggi itu sampai mengkeret. Nah, yang pendek sampai Masya Allah ngangkat. Nggak iso gitu. Apalagi lutut nempel rapat dengan lutut teman, waduh angel sudah. Maka ada komentar mulai dari ibu-ibu itu, mohon maaf Ustaz, kalau lutut tidak bakal bisa nempel lutut Ustaz, kalau pinggul mungkin bisa nempel pinggul. Lah ibu-ibu kan banyak yang kayak gendang Spanyol gitu, sehingga pinggulnya bisa aja nempel pinggul teman. Tidak akan bisa, Pak. Nah, sebuah hadis itu walaupun nilainya sahih, kalau tidak bisa diamalkan, tolong jangan dipaksakan memaknai secara denotatif gitu.
Kalau tidak dimaknai denotatif, berarti dimaknai konotatif. Banyak hadis yang seperti ini, Pak. Hadisnya sahih, benar. Pemahamannya perlu diskusi. Rasul itu kalau ruku, Pak, dalam hadis yang sahih digambarkan begitu rata, hasara dhahrahu lau subba alaihil ma', kalau dituangkan air di atasnya lastaqarrat, betul-betul menetap. Apa mungkin ya hadis ini dimaknai denotatif? Lawang kaca saja miring dikit aja dikasih air tumpah, apalagi punggung manusia. Enggak bisa. Hadis seperti ini difahami denotatif. Hadisnya memang sahih. Difahami konotatif, yang penting ada sikap yang lurus seperti itu, sehingga tidak harus kalau ditumpahkan air, airnya tidak netes, tidak mungkin. Maka karena hadis ini tidak bisa dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Oh, yang penting rapi, yang penting lurus. Alhamdulillah, rata-rata masjid sekarang sudah ada garisnya. Kalau kita hidup zaman Rasul kan tidak ada, Pak, gini. Sehingga Umar ambil pedangnya digaris, Pak, seret gitu. Kaki sampean ke depan, podol lah ya. Itu ceritanya zaman dulu. Sekarang alhamdulillah hampir setiap masjid selalu ada gambar yang namanya garis untuk shaf. Enak gitu. Tarasu supaya betul-betul, ya Allah, barisnya itu rapi begitu. Ini pun tidak bisa dimaknai denotatif. Maka nasihat yang lain, jangan ada fuka, jangan ada longgar. Kata Rasul, nanti kalau ada longgar ditempati setan. Gitu. Pertanyaannya, besarnya setan seberapa? Gitu. Ada yang pernah melihat tuyul? Gitu. Kira-kira, Pak. Sebab kalau kira-kira setan itu 10 cm, tolong antara yang satu dengan yang lain jangan sampai lebih dari 10 cm. Ada yang pernah melihat setan, Pak? Sering diganggu kita ya, Pak ya. Tapi kok nggak pernah kelihatan. Nah, kalau bingung tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan ada di dalam hadis itu. Mudah-mudahan ketemu. Mana? Kalau ini anak. Nah, ini dia penjelasan dari Rasul, bukan dari nalar kita. Ini saya stressingkan sini. Ini sesungguhnya aku, kata Rasul, la'aro, betul-betul melihat asyayatin, setan-setan, tadkhulu, yang masuk min kholalis shaf, dari kholalnya shaf, renggangnya shaf, terbukanya shaf, ka'annaha hadzaf. Nah, ini penjelasan dari Rasul. Setan itu ternyata, kata Rasul, seperti hadzaf.
Masih belum jelas. Ka'auladil hadfi, oh seperti anaknya kambing yang sudah mulai bisa berjalan. Kira-kira anaknya kambing yang bisa berjalan itu berapa senti Pak lebarnya Pak? Bisa sampai 35 senti kalau begitu. Maka bahasa saya, mestinya longgar itu cukup untuk satu orang, kok nggak ditempati? Nanti akan ditempati oleh setan. Maka teman-teman nanti kalau ada longgar, cukup satu orang, yang belakang tidak mau maju, panggil aja, setan maju. Gitu. Setan maju sambil teriak-teriak, iblis gitu. Loh, aku kok dipanggil iblis lah, kamu manggil saya setan. Mestinya apa? Saya setannya kalau saya tidak maju. Jangan temannya yang dipanggil apa? Setan. Maka besarnya setan sebesar yang tidak mau maju gitu. Allahu Akbar. Ini namanya pemahaman hadis secara komprehensi. Mohon Bapak Ibu jangan sampai terjadi. Di pondok itu sering terjadi anaknya kecil, sadajahnya gede, ngancem koncone. Aja dici sajadahku tak keplak apa nanti. Itu sebabnya di beberapa pondok itu anak dilarang membawa apa? Sajadah. Gara-gara sajadah rame aja. Ada beberapa pondok yang tidak boleh bawa sajadah. Mungkin ya kasusnya sering terjadi ribut gara-gara sajadah. Misalnya begitu. Sudahlah Bapak Ibu ambil jarak sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kalau orangnya kuru kayak saya, tolonglah jaraknya 10 cm sajalah, atau 5 cm saja. Tapi bagi yang Masya Allah sampai 1 kintal 60 Pak, teman saya ini Pak, beratnya itu 1 kintal 60. Wah ini butuh 20 cm loh Pak. Kalau enggak kebelakan nanti samping kirinya itu, kasihan itu nanti. Jadi mengambil jarak itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai terlalu longgar sehingga mestinya cukup ditempati orang, kok dibiarkan kosong. Makanya yang sering jadi pertanyaan, gimana Ustadz kalau masjid banyak tiang kayak gini nih Ustadz? Loh, kalau sudah banyak tiang ya sudah. Yang penting antara tiang dengan orangnya itu jangan ada longgar, yang semestinya bisa dimasuki orang kok tidak dimasuki. Kita memang merindukan Pak masjid seperti Al-Falah gitu loh. Walaupun gede kayak gitu, tengah-tengahnya ndak ada cagaknya Pak gitu. Ya Allah, padahal dibangun tahun berapa itu. Sehingga soft itu langsung waris, rapi. Masya Allah, nikmat sekali. Tuh kira-kira mungkin ada komentar terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan. Pada saat terjadi COVID kemarin, Oh iya. jarak orang sholat di masjid maupun di mana saja, Iya. itu akan lebih lebar daripada sekarang. Betul Pak, betul. Bahkan mungkin diberi jarak 1 orang dengan yang lain itu 3 orang mungkin. Iya Pak. Itu bagaimana hukumnya? Sampai saya melihat ada yang sampai 1,5 meter Pak, satu dengan yang lain Pak. Berarti setannya banyak ya Pak ya. Ini mohon maaf bahwa hukum itu kan diberlakukan dalam kondisi normal gitu loh. Tapi nanti dalam kondisi darurat
hukum itu akan berubah, Pak. Jadi bahasa usul fikihnya itu al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adama. Karena ada indikator berbahaya kalau kita ini dekat-dekat, nggak ada salahnya dalam kondisi yang seperti ini, soft kita ini jauh-jauh sampai 1,5 meter, Pak. Di Al-Akbar itu sampai 1,5 meter, Pak. Gitu. Nggak tahu di sini berapa kira-kira. Itu yang pernah saya tanyakan, berapa jaraknya kok panjang? 1,5 meter gitu. Mungkin kira-kira. Jadi begitu, Pak. Jadi yang kita jelaskan ini adalah dalam kondisi normal. Tapi kalau nanti ada ilah, ada penyebab, entah darurat, entah apa, nanti hukum itu selalu berubah. Sama dengan babi. Babi itu haram, benar. Tapi kalau di suatu saat kita tidak ada lagi makanan kecuali babi, maka dalam kondisi seperti ini yang awalnya haram jadi apa? Halal. Begitu, Pak. Nah, yang kita jelaskan soft ketika dalam kondisi normal. Maka nanti kalau terjadi kondisi yang membahayakan, apabila soft itu tidak renggang, kita ikuti orang yang lebih mengerti. Bisa dikatakan ulil amri loh, Pak. Karena mereka tahu bahayanya kalau satu dengan orang itu tidak ada jarak. Misalnya begitu. Bukan hanya di Indonesia, Pak, sampai di Masjidil Haram begitu. Bahkan sampai di Masjid Nabawi juga begitu. Ini karena kondisi, Pak, yang membuat hukum itu bisa berubah. Nanti kalau kembali normal, kita ikuti aturan secara normal. Terima kasih. Jadi bagus, untung disampaikan, karena kadang-kadang saya kelewatan menjelaskan, apalagi kita menikmati seperti ini hampir 2 tahun dulu ya, Pak ya. Sehingga kita tidak bisa rapat, apalagi sampai desak-desakan. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.